هذا يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Jamaah rahimakumullah. Nah, inilah merupakan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanamkan keimanan yang kuat, yang mantap, sehingga dia punya harga diri, tidak menggantungkan kepada hidupnya orang lain. Meskipun tadi ditawari harta, ditawari istri, tapi Abdurrahman tetap berpegang teguh, saya akan usaha. Nah, begitu. Jamaah rahimakumullah. Nah, pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat kakak tertua bagi jamaah kaum yang beriman. Jadi Rasulullah sebagai Rasul itu tidak kemudian gemede gitu. Apa gemede? Melete. Tidak. Tidak seperti itu. Menganggap sebagai kakak tertua. Beliau sama sekali tidak mengistimewakan diri dengan gelar kebesaran dan kemuliaan apapun juga. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau pernah menegaskan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtuhu yakni Aba Bakrin khalilan, walakin ukhuwatul Islami afdal." Yang artinya, sekiranya aku mau mengangkat seorang khalil, khalil itu adalah kekasih, saudara dekat, saudara terdekat dari umatku, tentu aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi persaudaraan Islam itu lebih afdal, walakin ukhuwatul Islami afdal. Jadi persaudaraan Islam itu yang lebih diutamakan. Karena al-muslimu akhul muslim, sabda beliau. Jamaah rahimakumullah. Kemudian persaudaraan di antara sesama kaum muslimin zaman dahulu menjalin hubungan satu sama lain demikian erat. Karena dengan Islam semua segi kehidupan mereka telah meningkat. Jadi setelah beriman, memeluk Islam itu kehidupannya semakin meningkat. Semakin meningkat. Berbeda sebelum mereka beriman kepada Allah. Dari segala segi meningkatnya. Dan dengan demikian mereka telah menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, kalau sekiranya mereka itu nafsi-nafsi, sekiranya mereka itu egois, tentu persaudaraan tidak akan terjalin dengan baik dan tidak akan lestari. Inilah jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian dari persaudaraan ini ada penetapan syariah, ada penetapan hukum. Ya, ada penetapan hukum. Yaitu saudara angkat itu mendapatkan hak waris. Nah, gitu. Karena saat itu adalah wahyu masih sedang turun, saudara angkat itu mendapatkan waris, bahkan yang keluarga sendiri itu tidak. Ini dalam perjalanan penetapan syariah. Jadi beberapa waktu lamanya kaum muslimin lebih mengutamakan ikatan persaudaraan daripada ikatan kekeluargaan, khususnya mengenai hak waris. Hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala seusai perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang menghapuskan hak waris bagi saudara angkat dan dikembalikan kepada anggota keluarga dan kaum kerabat. Asalnya mendapat warisan saudara angkat itu sebelum turun
sebelum perang Badar. Tapi sesudah perang Badar itu baru dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 75, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, yang satu lebih berhak daripada yang lain, yang bukan kerabat menurut hukum. Di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini ayat yang mengembalikan hak waris kepada yang berhak. Kepada kaum kerabatnya sendiri. Nah, sekarang surat An-Nisa ayat 33, Allah berfirman, walikullil ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Bagi tiap-tiap harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat karib, telah kami tetapkan pada para pewarisnya. Demikian pula orang-orang yang dengan mereka kalian mengikat perjanjian, maka berikanlah pada mereka bagiannya. Tadi yang telah diikat janji persaudaraan itu ada bagian warisnya. Nah, jamaah rahimakumullah, mengenai ayat yang kedua di atas, Al-Bukhari meriwayatkan tafsir Ibnu Abbas sebagai berikut. Setelah kaum muhajirin tiba di Madinah dan dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansor, kaum muhajirin berhak mewarisi harta peninggalan kaum Ansor yang menjadi saudara angkatnya. Nah, sedang kaum kerabat dari keluarga Ansor sendiri tidak memperoleh hak waris. Namun setelah ayat 75 surah Al-Anfal tersebut di atas turun, maka hak waris dikembalikan kepada keluarga dan kaum kerabat. Sedangkan saudara angkat itu hanya diperbolehkan untuk mendapatkan yang diwasiatkan saja. Nah, makanya kalau orang akan meninggal itu disuruh wasiat, itu ya wasiat kepada orang yang bukan ahli warisnya. Mungkin yang pernah diasuh, ya, pernah bersama-sama, pernah membantu, itu wasiat. Tapi wasiat tidak boleh melebihi daripada 1/3 harta pusakanya, tidak boleh. Tidak boleh itu. Sebagaimana kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang yang kaya raya, akan meninggal, kemudian ingin mewasiatkan hartanya, kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya mewasiatkan harta saya ini 2/3? Oh, jangan. Nawar lagi, setengah ya Rasul. Jangan. Bagaimana ya Rasul kalau 1/3? Oh, 1/3 itu sudah besar. 1/3 itu sudah banyak. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang itu meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang kehabisan harta benda. Sehingga akan menjadi orang-orang yang menjadi beban orang lain. Itu tidak boleh. Ya, ini jamaah rahimahullah. Jadi di sini ada penetapan syariah. Jadi sebelum perang Badar itu hak waris untuk saudara angkat masih dapat. Tapi setelah perang Badar, setelah turun ayat 75 surat Al-Anfal, maka itu sudah tidak boleh. Jamaah rahimakumullah, kemudian tentang perincian riwayat mengenai kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Maka Rasulullah mempersaudarakan dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah dipersaudarakan dengan Zaid, Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair, kemudian Umar ibnul Khattab dengan Utban bin Malik, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya. Nah, ini yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita percepat ini juga tidak bisa kita tinggalkan, yaitu asas-asas penegakan
asas-asas menegakkan negara baru. Nah, ini yang ketiga adalah perjanjian bantu-membantu antara kaum muslimin dengan non-muslim. Seperti apa pada zaman Rasulullah itu? Mengenai hubungan umat Islam dengan orang-orang di luar Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan aturan-aturan yang sangat toleran, melampaui kebiasaan yang berlaku di zaman yang penuh dengan fanatisme, kesukuan, dan kencongkangan ras. Itu sampai melampaui. Makanya kalau ada sejarah yang mendiskreditkan Islam, itu adalah tidak benar. Inilah bukti sejarahnya. Rasulullah menetapkan aturan-aturan yang sangat toleran, melampaui kebiasaan yang berlaku. Coba, luar biasa. Ketika itu dunia mengira bahwa Islam adalah agama yang tidak dapat menerima prinsip hidup berdampingan dengan agama lain. Dikira Islam itu agama sing keras, agama sing judes, ya, sehingga tidak bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Tidak. Ini adalah perkiraan-perkiraan yang salah, atau hasil membaca sejarah yang salah, atau memang sengaja untuk merusak sejarah, merusak Islam. Dan mengira bahwa kaum muslimin tidak merasa puas sebelum menjadi umat satu-satunya yang ada di dunia. Dan menindas setiap manusia yang dianggap keliru, lebih-lebih orang yang berani mencoba hendak melawan. Tidak seperti itu. Jadi Islam tidak pernah tidak merasa puas sebelum, ya, tidak pernah merasa tidak puas, ya. Tidak. Islam itu ditegakkan dengan dakwah, bukan ditegakkan dengan pedang. Banyak bukti-bukti sejarah yang harus kita ketahui. Jamaah rahimakumullah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi telah lama bermukim di kota itu bersama-sama kaum musyrikin, orang-orang Arab yang masih belum Islam. Nah, penduduk Madinah setelah peristiwa hijrah itu ada lagi satu golongan, yaitu golongan kaum muslimin, sehingga golongan yang ada di Madinah itu menjadi kaum muslimin, bangsa Yahudi, yaitu bangsa Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah, dan bangsa Arab yang belum menganut agama Islam. Jadi ada 3 golongan besar di situ. Beliau sama sekali tidak berpikir hendak mengatur siasat untuk menyingkirkan, catat ini ya, garis bawah ini, atau memusuhi mereka. Tidak ada seperti itu. Tidak ada dalam pikiran Rasulullah. Bahkan dengan niat baik, beliau dapat menerima kenyataan adanya orang-orang Yahudi dan adanya paganisme di kota itu. Orang Yahudi dan juga orang-orang yang masih menyembah banyak dewa, menyembah berhala-berhala. Itu Nabi mengetahui kenyataan yang seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, nah ini penting sekali, perlu kita ketahui. Nah, beberapa waktu kemudian beliau menawarkan perjanjian perdamaian kepada 2 golongan itu. Atas dasar kebebasan masing-masing pihak memeluk agamanya sendiri. Ini perlu digarisbawahi ini. Dengan tetap masing-masing memeluk agamanya masing-masing. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Sama sekali tidak ada pemaksaan. Harus masuk Islam. Tidak ada. Rasulullah biasa kok mengirim surat ke raja-raja, ke kepala-kepala kabilah itu kirim surat, diajak baik-baik. Itu. Tapi ada yang suratnya dirobek-robek, ada seperti itu. Yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah atau Covenant of Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Tahun ini kita bayangkan, Pak, Eropa, Amerika itu Amerika belum ditemukan. Eropa masih gelap gulita. Naskah perjanjian yang telah beliau tetapkan bersama orang-orang Yahudi untuk menunjukkan sikap Islam mengenai hal itu.
Nah, di dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa kaum muslimin baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah, karena sudah banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam, maupun dari kabilah yang lain yang bergabung dan berjuang bersama-sama, semuanya itu adalah satu umat. Ini menjalin kerjasama. Inti pokoknya adalah apabila Madinah itu diserang, ayo bareng-bareng dilawan. Nah, begitu intinya di sini. Baik orang Islam, orang yang non-Islam bersama-sama mempertahankan tanah airnya, tanah tumpah darahnya, atau tanah tempat tinggalnya. Nah, itu. Nah, kaum mukminin akan bertindak terhadap orang dari keluarganya sendiri yang berbuat kezaliman, kejahatan, permusuhan, dan perusakan. Nah, ini saya pikir tidak begitu isinya. Yang lebih penting lagi, para jamaah rahimakumullah, ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan. Kalau isi itu nanti bisa dipelajari di dalam buku Tata Negara Islam yang disusun oleh Munawir Sadali. Itu disebutkan ada 47 poin naskah perjanjian Madinah, piagam Madinah itu. Nah, di sini yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, ini. Piagam perjanjian tersebut mencerminkan keinginan kaum muslimin untuk kerjasama dan saling bantu sejujur-jujurnya dengan orang-orang Yahudi. Ayo, sopo sing biasanya mengingkari perjanjian, nah, begitu. Tidak ada dari kaum muslimin mengingkari perjanjian, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dalam sejarah harus dibaca itu. Tidak ada. Orang Islam mengingkari perjanjian itu tidak pernah terjadi. Dengan maksud untuk menjamin ketentraman di seluruh Madinah, supaya Madinah itu aman. Sekaligus pula untuk menggalang kerjasama menghadapi kaum agresor dan pihak-pihak lain yang hendak menimbulkan kekacauan dan bencana. Tidak peduli agama apa yang dianut oleh pihak itu. Penting sekali. Yang penting bergabung jadi satu, ayo Madinah kita jaga. Karena Imperium Romawi, kemudian Persia itu mengintai, sudah mengintai ini. Islam kok aja sampai ono. Orang-orang kafir Quraisy juga mengintai terus, akan menyerang. Nah, ini nanti akan kaitannya kepada materi baru kita. Ini. Jamaah rahimakumullah, jadi piagam Madinah itu dibuat demi untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan saling bertanggung jawab. Nah, peristiwa ini merupakan yang pertama dalam sejarah, garis bawah ini. Yang pertama dalam sejarah upaya penegakan hukum di dunia dengan adanya konstitusi yang tertulis. Sudah ditulis pada saat itu. Sementara yang lain tidak ada itu. Kekuasaan ini di barat sendiri baru mulai pada abad ke-13 Masehi. Loh, jauh. Kalau tadi 622, di barat itu 13. Abad ke-13, berarti sekitar tahun 1200 ke atas. Raja John dari Inggris, kekuasaan mutlaknya mulai dibatasi kekuasaannya oleh para bangsawan. Nah, pembatasan ini dicantumkan pada Magna Carta Piagam Besar. Itu terjadi pada tahun 1215 atau abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, Barat itu tertinggal 6 abad dari Islam. 6 abad itu udah tanggung-tanggung. Kurang lebih 600 tahun. Inilah jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian, ini saya tinggalkan satu dulu. Kemudian kita berlanjut ke materi kita yang baru. Yaitu faktor penentu tegaknya Islam. Bagian pertama. Jamaah rahimakumullah, tentunya saya juga akan menyampaikan prolognya dulu, pengantarnya dulu, tidak sekonyong-konyong gitu.
tidak ujuk-ujuk, nah begitu. Nah, ini jadi awalnya harus disampaikan dulu sampai kepada perang Badar itu ceritanya seperti apa. Sudahkah latihan militer kok tahu-tahu perang? Nah, ini latihan militer dulu, tidak tahu-tahu perang. Megang panah saja tidak bisa. Ya. Terus perang, lah bagaimana jadinya? Tidak mungkin. Nah, ini. Jamaah rahimakumullah, ini sebagai pengantar dulu. Perang Badar itu merupakan satu sendi yang kuat bagi hari depan Islam. Nanti titiknya itu di perang Badar. Kaum muslimin menyebut perang Badar itu dengan sebutan Ghazwatul Furqan. Peperangan yang menentukan, peperangan pembeda. Karena dengan peperangan ini Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar disebut Badri. Badri. Sebutan ini adalah suatu kehormatan yang tiada taranya, tiada bandingannya sebutan ini. Siapapun ingin disebut. Tapi karena tidak ikut dalam peperangan Badar, tidak masuk disebut dengan Badri. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Islam masuk ke Madinah. Gerombolan-gerombolan kafir masih terus berusaha mengejarnya dari segala penjuru. Kalau diistilahkan gerombolan, itu berarti konotasinya negatif. Nggih toh? Gerombolan, wah ada gerombolan negatif. Kalau positif itu jamaah. Seperti kita ini jamaah ini, bukan gerombolan, tapi jamaah. Geng. Nah, geng itu biasanya konotasinya juga negatif. Tapi kadang-kadang anak-anak muda sekarang disertai dengan istilah geng syariah. Gitu. Masa ono geng syariah? Isi kegiatan-kegiatan yang positif. Kaum muslimin berlindung di daerah hijrah mereka. Karena sudah ada tempat hijrah, orang Madinah sudah siap melindunginya. Nah, di Madinah mereka mempersiapkan, kaum muslimin ya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menangkal serangan dan serbuan dari berbagai arah. Nah, ini sudah mulai siap-siap ini. Sudah mulai siap-siap. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar oleh orang-orang kafir yang hendak merenggut nyawa beliau. Ini bukan hanya cerita saja, tapi Rasulullah memang benar-benar akan dibunuh. Wong mau berangkat ke Madinah saja, mau berangkat hijrah, itu dikepung. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah ya, wallahu alam. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah. Kaum muhajirin telah dirampas harta bendanya. Dirampok rumah kediamannya, diusir dari tempat kelahirannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Coba bayangkan. Harta bendanya ditinggalkan, bisnisnya, perniagaannya ditinggalkan, rumah kediamannya ditinggalkan, dan mereka harus hengkang dari tanah kelahirannya. Nah, ini sebetulnya adalah sudah kondisi perang, sudah keadaan perang itu. Makanya ada tuduhan yang sangat tidak benar, adalah sangat keliru kalau orang memikulkan tanggung jawab permusuhan itu ke pihak kaum muslimin. Orang Islam gising menimbulkan permusuhan, tidak, bukan orang Islam. Nah, permusuhan terhadap Nabi dan para sahabatnya tidak hanya dilancarkan oleh kaum Quraisy Mekah. Ini dari berbagai penjuru sudah mulai mengepung orang-orang Islam, termasuk orang-orang musyrik di semenanjung Arabia, penyembah-penyembah berhala di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi yang mereka khawatir Islam itu bisa meluas. Ini nek dijar-jar no Islam akan meluas. Nah itu. Nah, kemudian kaum muslimin siap siaga. Nah, kemudian ini tadi saya tinggalkan saja, fitnah kaum orientalis. Terkait dengan fitnah yang dilancarkan oleh kaum orientalis itu adalah
Sebetulnya orang ilmuwan ini, ahli bahasa, ya kesusastraan, ya kebudayaan bangsa-bangsa timur, bangsa-bangsa Asia. Tapi ada yang tidak objektif. Jadi mereka belajar itu tidak objektif. Yang objektif, banyak yang masuk Islam. Kalau memang murni belajar, banyak yang masuk Islam. Seperti yang kemarin diceritakan, yaitu Maurice Bucaille. Itu masuk Islam. Ilmuwan yang masuk Islam. Karena dia objektif belajar, mempelajari Islam. Nah ini. Atau propaganda mereka yang mengatakan bahwa peperangan selalu dilancarkan oleh kaum muslimin. Nah ini sama sekali tidak beralasan. Itu namanya omsong. Napa ibu-ibu omsong? Omong kosong. Omong kosong. Jadi kalau ada sejarah seperti itu, salah sejarahnya, diputar balikkan. Jadi omongan semacam itu merupakan bagian dari kampanye yang berencana, yang bertujuan menghapuskan agama Islam dari muka bumi dan hendak menjadikan kaum muslimin sebagai budak kekuatan salib dan Zionisme dan kroni-kroninya. Apakah tidak mereka yang ingin menghancurkan Islam? Sudah dinas di dalam Al-Quran. Walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan rela kalau Islam itu berkembang. Dan ini juga sampai sekarang. Sampai sekarang itu. Jadi usaha-usaha seperti itu adalah sampai sekarang. Pada zaman kita dewasa ini, terdapat fakta yang menunjukkan banyak negeri-negeri Islam yang jatuh ke tangan kaum perampas. Karena sudah ditempati oleh penduduk, itu dirampas para kaum kolonialis. Nah, setelah berhasil menguasai negeri-negeri Islam, mereka merencanakan siasat yang paling jahat untuk melenyapkan agama Islam setapak demi setapak. Sekarang dimulai dari orang-orang ini dibawurkan agama itu. Dibawurkan. Kok bener, iko ya bener, kok kabeh iso masuk surga. Hanya jalannya berbeda-beda. Ini tidak benar. Bukan akidah Islam seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, sebetulnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah izin berperang. Nanti latihan militer itu nanti kita cangking sedikit demi sedikit saja. Latihan militer. Nah, ini izin perang turun. Sebelum diizinkan perang, diam umat Islam. Rasulullah diam. Sebab-sebab kaum muslimin terjun ke medan perang, satu membela diri. Membela diri. Sejarah telah mencatat bahwa sebelum hijrah Allah belum mengizinkan kaum muslimin mengangkat senjata. Kaum musyrikin apa yang dilakukan oleh mereka? Telah memukul Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Yasir itu ayahnya Ammar. Begitu juga memukul Abu Bakar. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri. Ammar meninggal dunia karena disiksa oleh kaum musyrikin. Tapi umat Islam belum hendak mengangkat senjata. Untuk membalas penganiayaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap mereka. Belum. Padahal kejahatan mereka sudah menjadi jadi. Bahkan mereka berkomplot ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka setelah Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar bisa meloloskan diri, maka mereka merencanakan jahat untuk menyerang Madinah. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kaum muslimin untuk membela diri, yaitu di dalam surah Al-Hajj, surah ayat 39 sampai 40. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir.
alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jadi yang diizinkan berperang itu karena diperangi. Gitu loh. Nah, ini kita harus pahami betul-betul. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi diizinkan berperang karena diperangi. Karena didolimi. Nah, begitu. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.